Tuhan memberkati kita semua, silakan duduk. Salam merah putih. Ya, selalu di bulan Agustus kita memasang bendera kita di rumah masing-masing. Dulu seminggu sebelum 17 dan seminggu setelah 17. Tapi sudah beberapa tahun ini pengibaran bendera kita dilakukan sepanjang 1 bulan, dimulai 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ya, dan di minggu ini, ya saya untuk diri saya sendiri maunya pakai pakaian merah aja. Ya, kalau orang bilang Sinsia merah gitu ya, ini enggak Sinsia saja, tapi juga di bulan Agustus. Selalu merah mengingatkan kita akan keselamatan. Ya, dan dulu saya enggak suka warna merah karena terlalu mencolok ya. Saya suka warna biru misalnya atau hitam. Tapi darah Yesus adalah merah dan saya suka darah Yesus ya, dan saya selalu mengingat warna merah dengan identifikasi itu ya, darah. Oke. Di sini hadir Ibu Lani, Ibu Indra dan juga Alfian, anaknya. Hari Selasa yang lalu jam 12.50 Pak Indra Gunawan, kita tahu ya, sudah dipanggil Tuhan dan dikremasi pada hari Kamis. Ya, jadi kami jemaat JKI Puri Marina menyampaikan ikut berbelasungkawa untuk kepergian dari Pak Indra. Belasungkawa itu karena perpisahan ya, tapi tentu saja sukacita buat Pak Indra, dan kalau Pak Indra bersukacita, kita juga ikut bersukacita. Karena apa? Karena dia ada di dalam kemuliaan Bapa selamanya. Amin ya Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi nanti pada waktu yang akan datang ya. Sebentar lagi ya. Kalau Pak Indra sekarang bilang sampai ketemu besok ya gitu ya. Besok itu artinya 1000 tahun lagi kalau di surga ya. Tapi kalau kita ya enggak usah nunggu 1000 tahun lagi ya. Mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi ya, enggak sampai 1000 ya. Sudah ketemu lagi ya. Jadi Bu Indra dan Alfian tetap semangat menjalani hidup ini karena semua kita pasti akan melewatinya ya. Dan berharap bersama dengan jemaat di tempat ini kita tetap bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah pikiran yang merdeka menghasilkan hidup yang berkemenangan. Nah, saudara-saudara, saya memulai dengan cerita ini. Pada waktu Tuhan menciptakan makhluk hidup, Tuhan menciptakan sebelumnya adalah medianya. Ya, media atau lingkungan atau tempat di mana dia boleh hidup. Ketika Tuhan menciptakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan tanah, memisahkan dari air ya, daratan dan lautan. Dan tanah adalah tempat hidup dari tumbuhan atau tanaman. Jika tanaman itu dicabut dari tanah, maka dia akan kehilangan kemerdekaannya. Ya. Mati. Ya. Tapi kalau dia tertancap di tanah, dia akan hidup. Begitu juga sebelum Tuhan menciptakan ikan-ikan, ya, Tuhan menciptakan sebelum sudah ada ya air dan memisahkan dari air yang lain. Saudara-saudara, Tuhan menempatkan ikan itu di dalam air. Nah, kalau ikan itu kita angkat dari air, maka dia akan kehilangan kehidupannya. Ya, dia kehilangan kemerdekaannya. Ikan akan mati. Nah, saudara-saudara sudah memahami ya? Sekarang saya mau tanya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari apa?
Debu tanah, betul. Ya. Tetapi debu tanah itu tidak akan disebut dengan kehidupan sampai apa Bapak Ibu? Sampai Tuhan menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam debu tanah. Sehingga manusia itu hidup dan bergerak. Sekarang bisa membayangkan jika manusia yang diciptakan sama dan segambar dengan Tuhan dihembuskan nafas ke dalam hidup, lalu kemudian dicabut dari dasar kehidupannya, esensi kehidupannya. Fatal Bapak Ibu. Ya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nggak ngomong bahwa dia sakit. Tuhan nggak ngomong bahwa dia lagi ada gangguan. Tuhan bilang, kamu pasti mati. Dan manusia kehilangan kemerdekaannya saat dia terpisah dengan Tuhan. Sebab kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah hidup di mana roh, nefas itu dihembuskan ke dalam manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemahaman ini sangat penting banget. Kapan manusia kehilangan kemerdekaannya? Saat dosa menguasai dia. Dan celakanya tidak ada seorang pun dilahirkan tanpa dosa kecuali Yesus Kristus saja. Semuanya yang dilahirkan dari Adam semuanya sudah berdosa. Itu sama seperti pohon yang dicabut dari tanah. Sama seperti ikan yang diangkat dari air. Manusia diangkat dan dikeluarkan terpisah dari Tuhan. Dia kehilangan kemerdekaannya. Dan kehilangan kemerdekaannya itu bukan hanya sekedar gangguan, bukan hanya sekedar persoalan, tapi saya mengatakan mati. Nah saudara-saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa, dari kutuk dosa. Kita diselamatkan, kita dipisahkan dari dunia, dikuduskan, disucikan supaya kita hidup baru di dalam Dia. Bukan oleh kekuatan dosa, tetapi oleh kekuatan kebenaran yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara hari ini menyadari bahwa engkau adalah orang-orang milik Yesus Kristus, ditebus dengan nyawanya, engkau dikuduskan, engkau menjadi ciptaan baru, engkau menjadi milik Dia, engkau adalah kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Boleh angkat tangan? Tuhan memberkati saudara sekalian. Iya. Saya ngomong, tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik meskipun dia ada di dalam gereja. Sebab banyak orang ada di dalam gereja karena keturunan, karena keagamaan. Dan memang orang berkata begini, ya kamu Kristen karena orang tuamu Kristen gitu kan. Orang tuamu Kristen karena kakek nenekmu Kristen. Saudara-saudara. Jadi kelahiran yang orang bilang tidak bisa memilih. Kita dididik, diajar seperti tempat di mana kita melahirkan. Tapi saya bicara ini sama orang-orang dewasa ya. Jadi saya mau ngomong terus terang. Meskipun kita dilahirkan dalam situasi yang seperti itu, tidak otomatis kita diselamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Saudara-saudara, yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini, saya tidak ngomong di jemaat, saya ngomong di orang luar. Ada orang Kristen
beragama Kristen sejak dari kecil. Kemudian tumbuh secara fisik menjadi orang dewasa, fisiknya dewasa. Kemudian dia memilih untuk tidak lagi beragama Kristen. Buat saya nggak ada masalah. Sama aja. Dulu dia orang Kristen yang berdosa. Sekarang dia pindah agama lain, bukan Kristen juga orang berdosa. Nggak ada bedanya. Nggak usah terlalu prihatin. Keselamatan tidak ada di dalam agama. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Bilang amin. Nah ini saya sedikit ekstrim nih. Andai kata ada orang yang beragama bukan Kristen. Tetapi dia percaya akan penebusan Kristus. Keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian dia mati tanpa agama. Saya berkata, dia diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia. Tapi memang, jika ia diselamatkan di tengah-tengah situasi di negeri seperti ini, buahnya mereka akan datang ke gereja. Buahnya mereka akan memuliakan Tuhan. Buahnya mereka akan hidup dalam kebenaran. Agama cuma baju Bapak Ibu. Ada banyak orang menggambarkan agama dalam pakaian, dalam simbol-simbol. Ya memang itu hanya identifikasi lahiriah saja. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu Bapak Ibu. Sekarang ini yang saya mau kita merenungkan adalah bahwa orang-orang seperti engkau dan saya sudah ditebus, dibenarkan. Ya, kamu bukan manusia yang lama, tapi kamu manusia yang baru. Kenyataannya masih hidup di dalam dunia. Lalu pertanyaan kita, apa perubahannya, apa perbedaannya dulu dan sekarang? Iya kan? Pasti ada perbedaannya atau Bapak Ibu? Ya, dulu berdosa dan tidak merasa berdosa. Tapi hari ini engkau melakukan kebenaran dan tidak menginginkan dosa. Karena itu jati dirimu di dalam Yesus. Ya. Tapi tidak bisa langsung seperti itu. Banyak di antara kita meskipun punya jati diri seperti itu, kita punya masalah hari ini. Karena kita masih hidup di dunia. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Benar. Amin. Tapi kami tidak berjuang secara dunia. Ini pergumulan Bapak Ibu yang kita harus pahami. Nah, buat orang yang beragama ini susah banget. Ya. Karena dia harus berjuang dengan cara dia supaya tidak ikut dunia, tapi dia hidup di dunia. Itu hal yang mustahil Bapak Ibu. Dosa melahirkan perbuatan dosa dan dosa menarik dosa. Tapi kamu, saya, semua jemaat sudah tidak ada dosa. Dosa sudah ditebus oleh Yesus. Darahnya sempurna menyucikan kita dari dosa. Hari ini engkau adalah kebenaran di dalam Yesus. Tetapi engkau masih ada di dunia. Dan dunia ini setiap hari mempengaruhi kita. Ya saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus berkata lanjut. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya
kepada Kristus. Ya. Paulus sadar, dia memberitahu kepada jemaat di Korintus, ya, kamu bukan berasal dari dunia, tapi kamu hidup di dalam dunia. Ya, dan di situ ada pertentangan yang terjadi setiap hari. Kamu anak terang, tapi dunia gelap. Kamu adalah kebenaran, tapi dunia sudah jatuh dari kebenaran dan dalam dosa. Saudara-saudara, ini hal yang sungguh-sungguh kita harus mengerti. Faktanya kita hidup di dunia. Kebenarannya adalah kita tidak hidup secara duniawi. Ya. Faktanya kita boleh bergaul dengan orang-orang dunia. Orang-orang berdosa. Yesus juga melakukannya. Sampai orang-orang Farisi ahli Taurat menuduh Yesus, ya, dengan sebutan macam-macam. Ya. Saudara-saudara, dia disebut sebagai pelahap, ya. Orang berdosa karena kumpulnya sama pemungut cukai, pelacur. Ya. Yesus betul-betul dinyinyirin sama orang-orang beragama. Yesus gak peduli. Karena inilah kebenarannya yang kita tahu. Ya. Walaupun kita bergaul dengan mereka, orang-orang dunia, kita tidak menjadi sama dengan mereka. Amin. Ya, kamu terang, kamu kebenaran. Kamu jadi berkat buat mereka. Ya. Faktanya ada konflik atau serangan di dalam pikiran kita. Ngomong soal masalah tadi kubu, ya, benteng-benteng, meruntuhkan, segala hal itu ada di dalam pikiran kita. Ya, dari pikiran kita lah kita ini mengalami banyak pertempuran, banyak konflik, banyak pertentangan. Ya, saudara-saudara. Tapi ini jalan yang diambil oleh Paulus dan kepada jemaat diberitahukan. Ya, baca lagi ayatnya. Kami mematahkan setiap siasat orang, pikiran-pikiran yang jahat, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kalimat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kata kami diganti saya. Ya. Mari kita katakan 1, 2, 3. Saya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata saya diganti nama masing-masing. 1, 2, 3. Yakub menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mengapa kita harus mengambil posisi Paulus? Karena pikiran kita seringkali diganggu oleh pikiran-pikiran yang ditembakkan dunia kepada kita. Ya, pikiran-pikiran orang berdosa yang dilontarkan kepada kita. Kita melihat, kita mendengar, dan apa yang kita lihat dan kita dengar sepanjang hari itu, jujur ya, sebetulnya 90% nilainya itu sampah. Ya. Dan kalau setiap hari kita ditorture dengan hal-hal yang disebut tipu muslihat, hoax, berita-berita jahat, berita-berita yang menajiskan, yang kotor, ya. Bagaimana kita bisa bertahan? Pikiran kita ini tempat
mengendalikan bagaimana seluruh hidup kita ini ada, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, dan tidak jarang banyak orang gak sadar bahwa pikirannya, hatinya dikendalikan oleh situasi-situasi dunia yang mentorture dia setiap hari. Ada konflik? Ada. Setiap minggu engkau datang di gereja dan engkau mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, dan seringkali firman Tuhan yang disampaikan mungkin ya beda banget lah ya dengan situasi dunia. Tidak bisa dipersamakan, saudara-saudara. Dan disitulah kita langsung bergumul. Saudara, percayalah, kemerdekaan hanya kita temukan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah. Kita diciptakan sebagaimana Kristus ada, sebagai gambar Allah. Dan ketika Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya dan menyediakan dirinya untuk hidup dan tinggal di dalam setiap kita, saat itulah jati diri kita diubahkan serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, kami punya pikiran, dan pikiran kami dulu dipengaruhi oleh kebenaran hukum Taurat yang enggak salah. Ya, sebetulnya enggak salah, tapi di dalam ketidakberdayaan, di bawah hukum Taurat, kami justru jatuh. Di bawah kutuk. Tapi puji Tuhan, Kristus telah datang dan menyelamatkan. Dan hari ini, dia bilang, aku menaklukkan pikiranku. Aku menawan pikiranku kepada Kristus. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, ini lebih bagus lagi. Sebelum membaca itu, ini kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihat dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara katakan sama-sama, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. 1, 2, 3. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Kata saya ganti nama masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi Yakub memiliki pikiran Kristus. Amin, amin. Yes. Saudara memilikinya. Dan itulah kemerdekaan saudara. Karena di dalam Kristus kita hidup. Ya. Tanaman hidup dari tanah. Ikan hidup dari air. Tetapi engkau dan saya hidup dari penciptamu, penebusmu, Yesus Kristus. Oke? Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini ternyata di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, ya, and bringing into captivity every thought, setiap pikiran, kepada ya ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus adalah sempurna. Pernahkah engkau melihat Yesus tidak taat? Tidak pernah. Bahkan sampai mati, dia tetap taat. Pernah dia bergumul sangat berat di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Saat itu betul-betul itu pencobaan yang sangat hebat. Ya, dia nggak pernah ngomong lalukan ini. Tapi disalib, sebelum disalib, dia minta supaya dilalukan. Dan saudara tahu, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Taat Bapak Ibu. Saudara, karena apa? Karena ada rencana Tuhan di dalam hidup Yesus. Ada rencana surga di dalam hidup Yesus. Dan Yesus tidak mau keluar daripada rancangan itu. Dan saya tahu ada rancangan yang luar biasa buat hidup jemaat.
buat kita semua rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan keberhasilan, bukan rancangan kegagalan. Rancangan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, bukan sebaliknya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sungguh amat baik. Dan itu kita bisa lihat di dalam hidup Yesus. Hanya dalam satu perkara aja yang kita tidak bisa seperti Yesus, yaitu mati di atas kayu salib. Justru karena dia mati di atas kayu salib, dia memberi hidup dia kepada kita, supaya kita ada hari ini sama seperti dia ada. Ya, saudara-saudara. Dan ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Terkait tadi loh, peperangan tadi loh, di dalam pikiran kita lah. Benar, salah, baik, buruk. Yang baik belum tentu benar. Ya kan? Tapi yang benar, baik, tapi tidak benar, singkirkan. Setiap hari kayak gitu Bapak Ibu. Akhirnya, hendaklah kamu, jemaat JKI Puri Marina, dan jemaat Tuhan, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kenapa kamu harus kuat? Ayat yang ke-12. Saya membaca aja, tidak ditulis di sini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dulu ya, awal-awal saya membaca ayat ini, wah, ada setan-setan bergentayangan di udara. Roh-roh kegelapan, awan-awan yang betul-betul menakutkan, mengerikan. Ya, saudara-saudara. Memang iblis jatuh dan seperti kilat, ya, dilempar ke bumi. Saudara-saudara, itu enggak salah. Ya. Tapi sesungguhnya peperangan ini bukan peperangan mistis. Gitu aja ya. Bukan peperangan kuasa gelap, kuasa terang dalam gambaran supranatural model perdukunan. Enggak Bapak Ibu. Ya. Sebab ayat 11 dari Efesus pasal 6, Tuhan bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat. Kalau kamu ketipu, itu yang dipengaruhi apa? Pikiran. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya terima WA dari teman saya tinggal di Surabaya. Ya, teman SMP. Kami punya grup SMP dan tiba-tiba saya melihat ya dia menggunakan nomor yang lain lalu pasang profil picture dan menyapa saya. Malam Pak Yakub. Ya, enggak pakai Pak Dek, panggil nama saya. Ya. Malam Yakub, piye kabarmu? Ya, piye keluargamu? Ya baik, saya sebut nama dia karena ada fotonya kan. Saudara-saudara dia bilang, doain aku ya, namanya pendeta, suruh mendoakan ya, seneng loh ya. Ya, ya. Dia pasang, dia kirim foto ciciknya. Cicikku di rumah sakit, kanker bening, stadium 4. Ya. Dan tolong doakan. Oh ya, saya mendoakan,
dengan pernyataan firman, ya. Dan dia bilang amin. Saudara-saudara, estatu tetap kuat. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ya, saya nggak tahu nantinya seperti apa, tapi kan kalau kita mendoakan kan ya sembuh kan ya. Ya, beda kalau kita datang doakan, pulang aja, pulang. Kan nggak bisa seperti itu. Ya kan? Saudara-saudara, kita pengen sembuh. Dia bilang amin. Sudah beberapa saat tiba-tiba muncul lagi. Pak, aku bisa, Yakub, aku butuh bantuan, bisa enggak? Ya, apa? Kan tadi sudah tak bantu doa gitu. Minta bantuan pinjam 5 juta. Besok mau dikembalikan. Ya, untuk ini bayar uang ke rumah sakit. Saudara, kalau merasa teman ya dan baik itu mesti mikir tuh, pertempurannya kan di sini. Kayak iya. Andai kata nggak cukup 5 juta, ya kan saya bisa nawar. Aku kan duit ini 5 juta. Ya toh. 500.000 piye gitu. Kok aduh banget gitu ya, biasanya langsung ditolak. Saya bilang, nah 5 juta itu juga aku doakan, aku bilang gitu. Ya, tak doakan aja ya supaya Tuhan buka jalan gitu. Saya tuh belum ngeh loh kalau itu bukan teman saya. Cuma dia pakai nama teman saya. Ini kan banyak penipuan seperti itu. Ya kan? Sampai tiba-tiba saya sadar, karena dari 5 juta turun 2 juta. Tidak ada 5 juta ya 2 juta. Padahal saya bilang tak doakan gitu. Saudara-saudara, saya kontak nomor telepon teman saya. Ya. Dan saya bilang, saya dapat WA seperti ini, apakah ini kamu? Oh, bukan, itu bukan saya. Wah, untung kamu. Saudara-saudara, berapa banyak orang ketipu. Ya. Terus langsung dia umumkan di Facebook, umumkan di grup WA, grup SMP itu, dan beritahu, hati-hati ini bukan saya. Ya. Pernah dipakai namamu, fotomu, untuk uang? Saudara-saudara, pertempurannya ada di sini. Hikmatnya itu ada di sini. Puji Tuhan. Kita semua memiliki pikiran Kristus. Ya, teman saya kasih komentar di grup. Ya, semoga tidak ada yang kena penipuan. Ya, saya selamat sih Bapak Ibu. Nah, saya ingin kalian tahu bahwa sebetulnya roh-roh jahat di udara tuh loh kayak gini nih loh. Ya, jangan bayangkan yang serem-serem ya toh, Dracula ya, setan pakai tanduk ya toh, matanya merah, melotot, kemudian ketika nyengir ya toh, keluar taringnya. Enggak gitu. Ya. Lalu saudara, dalam nama Yesus, sambil muduk-muduk, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya. Enggak. Saudara, pertempuran kita tuh seperti itu. Facebook, medsos. Saudara tahu, mana yang benar, mana yang enggak benar. Jangan cepat-cepat forward. Sebelum itu dibuktikan kebenarannya. Ya, kadang-kadang orang enggak punya kerjaan, saudara-saudara. Hanya untuk membuat kita supaya ada kerjaan. Forward. Ya, padahal hoak itu. Pekerjaan yang sia-sia. Dan sorry ya, iblis tembakkan di udara tuh loh, lewat WA, lewat Facebook kita. Dan seringkali kita ngomong, iya ya, kok gini ya? Dan disitulah iblis bekerja merecoi segala pikiran di dalam diri kita. Ya, itu sebabnya Paulus bilang, saya baca, saudara cek di sana. Ya, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini saya daftarkan Bapak Ibu. Ya. Ikat pinggang, kebenaran. Ini yang pertama dipakai Bapak Ibu. Yang didaftarkan, kebenaran. Ya, baju jirah, kasut, perisai, ketopong ini di tengah nih. Keadilan, kerelaan, memberitakan Injil, iman, keselamatan. Semua ini adalah pekerjaan dari kebenaran. Lalu ditutup. Perlengkapan senjata rohani ini ditutup. Pedang roh. Apa ini? Firman. Saudara, ini buah keadilan, kerelaan, memberitakan Injil, iman. Ini buah. Tapi ini adalah fundamennya, fondasinya, dasarnya. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran dan kita tidak hidup di dalam firman, matilah kita. Seperti ikan diangkat dari air. Karena kita diciptakan untuk kebenaran. Kita ditebus untuk kebenaran. Kita diciptakan oleh firman dan ditebus, disucikan oleh firman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebentar. Ini ya, firman itu tadi kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Nah, Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Betul ya? Firman adalah Kristus. Firman adalah kebenaran, Kristus adalah kebenaran, firman adalah Kristus. Jadi, kita semua tahu dengan jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah jika kita memiliki ini. Ya, balik lagi ya. Nih, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku. Karena kamu akan mengetahui kebenaran. Firman. Kamu akan mengetahui firman, kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, amin. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang ganti kamu dengan saya. Dan saya, 1, 2, 3, dan saya akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saya. Ganti namamu masing-masing. 1, 2, 3. Dan Yakub akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Satu ayat lagi. Dengan gagah, dengan percaya sebagai seorang yang sudah mengalami. 1, 2, 3. Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Amin. Ya, anak ganti nama Yesus karena anak itu namanya jelas. Ya, Yesus. Kamu ganti namamu dan kita ngomong bareng-bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Dan apabila Yesus itu memerdekakan Yakub, Yakub pun benar-benar merdeka. Merdeka. Haleluya.
Yesus membuat kita merdeka karena Dia adalah landasan hidup kita. Lingkungan hidup kita. Esensi hidup kita. Tanpa Yesus mati. Seperti ikan tanpa air mati. Dan Yesus adalah firman. Dan firman adalah kebenaran. Siapa yang tinggal di dalam kebenaran, siapa tinggal di dalam firman, siapa tinggal di dalam Yesus, siapa tinggal di dalam semuanya itu, dia akan merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Wes itu aja. Wah, sekali merdeka tetap merdeka Bapak Ibu. Enggak usah pakai argumentasi yang lain. Pak, kalau misalnya, enggak usah merdeka ya merdeka. Dan kebenaran itu Bapak Ibu tidak akan pernah diambil dari kita. Tuhan kasih kita. Ya, kebenaran. Setiap hari baca firman Tuhan. Nonton video tentang kebenaran. Firman kita dengar, firman kita baca. Renungan setiap hari kita. Setiap hari terus menerus kita dibersihkan dengan air dan firman. Orang-orang yang kayak gini Bapak Ibu, dicemplungno di dunia, dikumpulannya orang-orang yang jahat. Dia tetap akan bertahan, menyala dengan terang. Ya, saudara-saudara, saya enggak khawatir jemaat kumpul sama dengan yang lain ini. Kumpul aja sebanyak-banyaknya. Karena kamu adalah kebenaran, kamu adalah terang. Hidupmu adalah dikuasai oleh hidup kebenaran, hidup dalam firman, hidup di dalam Yesus. Dan hidup itu juga yang akan menjadi berkat sekelilingmu, mengalir bagi banyak orang. Ya, saudara-saudara. Ini sudah tadi. Merdeka. Dan ini semua adalah tempat kehidupan kita. Ini gambar apa Bapak Ibu? Akuarium. Ini apa Bapak Ibu? Ikannya. Ini anak ya. Anak nonton. Bagus ya. Tapi kalau dia adalah pemilik dari akuarium ini, saya yakin dia juga akan merawat ikan-ikan ini. Ya, supaya ikan-ikan ini bisa tambah cantik. Tambah warnanya bagus. Sehat. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, lebih banyak mana waktu yang dia berikan, kalau ini dia pemilik ya, merawat ikannya atau merawat airnya? Lebih banyak warna perhatian yang diberikan untuk akuarium ini, karena di dalam akuarium ini ada kehidupan. Dia ini merawat ikan atau merawat airnya? Boleh kasih jawaban? Airnya ya. Siapa setuju bahwa dia merawat airnya? Ya. Bukankah ikannya lebih penting daripada airnya? Betul kan? Kalau saudara beli air, berapa beli air? Kalau saudara beli ikan, berapa beli ikan? Mahal air atau mahal ikan? Jutaan Bapak Ibu. Kalau kemarin saya beberapa bulan yang lalu ya, ada istri jengkel sama suaminya, pernah lihat itu di grup WA? Ya. Ikannya tuh mahal-mahal Bapak Ibu. 1 ekor 5 juta, ya. Berapa juta gitu. Ya, dan suaminya ini lebih senang merawat ikan daripada merawat istri. Wah, istrinya jengkel Bapak Ibu. Ya, kemudian suatu hari suaminya pergi,
Ya, nggak tahu tuh beli ikan lagi kelihatannya. Hobinya ikan. Istrinya nyeroi ikan di dalam akuarium. Langsung digoreng. Itu di video Bapak Ibu. Gorengnya ikan yang 5 juta, 7 juta. Digoreng tuh di video. Sambil sukacita gitu loh. Ya ini dia cerita gitu. Digoreng sampai airnya matang, dihidangkan di meja. Ketika suaminya datang, Pak, ikan yang enak Pak, mahal ini Pak. Ya, papanya lihat kaget Bapak Ibu. Ikan peliharaannya yang dia beli itu jadi lauk. Gak tahu cerita selanjutnya. Ceritanya sampai di situ saja. Iya, iya. Tersekam mereka. Iya, tapi ngeri loh Bapak Ibu. Beritanya kalau saya nggak salah ikan yang senilai hampir 100 juta itu digoreng. Ya, dihidangkan. Itu adalah makanan yang termahal yang dia pernah buat katanya. Wih. Saudara-saudara, kembali kepada pokok masalah. Enggak masalah ya. Pokok topik. Ya. Jadi ya, percayalah, ikan ini akan sehat dan terpelihara dengan baik kalau airnya dirawat dengan baik. Amin. Setiap minggu diganti, ada sirkulasinya, ya ada belekutuk-belekutuknya, apa itu, oksigen, ya. Karena kalau nggak dibersihkan itu ikan itu bisa menjadi amonia nanti, ya, yang membuat mabuk, ya. Kita aja kalau habis BO, BAB langsung digelontor, gitu. Nah, kalau ikan gimana gelontornya? Oh, memang ya tinggalnya di situ, ya. Kita yang bersihkan, Bapak Ibu. Ya, jadi ikan yang sehat itu kalau airnya sehat. Saudara, saya bilang, kamu nggak usah, Pak Vincent, nggak usah mikirin jemaat itu sehat atau nggak sehat ya. Yang dirawat itu cuma sebetulnya lingkungannya, ya, atmosfernya, suasana setiap hari. Ya, apakah kita tahu bahwa kita ada di dalam firman, kebenaran dan di dalam Yesus? Ya, Bapak Ibu, kalau setiap hari engkau hidup dengan cara yang seperti itu, percayalah bahwa kita nggak perlu khawatir dengan apapun juga dan sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Ya, haleluya. Oke, sampai di situ aja. Ya, kita nyanyi lagu Kasih Karuniamu Yesus. Lagunya Pak Didik ya ini ya, betul ya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara sekalian.